Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan agar bisa belajar bersama-sama lagi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang ingin memimpin doanya? Oke. Semuanya tangannya diangkat ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita setelah membaca doa tadi, Ibu mau tanya, siapa hari ini yang nggak masuk sekolah? Siapa? Bentar ya, kita absen aja dulu ya. Oke, kita mulai absen. Hari ini tanggal berapa anak-anak? 16 April ya. Oke. Ahmad Akil. Masuk ya. Ahdan. Masuk ya. Anindya. Antika. Arta. Atika. Aurelia, Aska, Bilal nggak hadir ya? Oh, sakit. Semoga Bilal cepat sembuh ya. Kita doakan semoga Bilal cepat sembuh ya anak-anak. Amin. Oke, Dea Atika, Zafira, Faeza, Falisa, Kansa, Malika, Al-Ghazali, Alif, Zafir, Naila, Rizky, Tristan, Zeza. Oke, berarti yang gak masuk hanya Bilal ya. Bilal ini sakit. Baiklah anak-anak, ada yang belum dipanggil namanya? Mungkin ibu kelewatan. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sekarang kita buka bukunya. Buku tematik, tema 1, hidup rukun. Ini ya. Buka bukunya. Kita buka halaman 35. Oke. Halaman 35. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita di pembelajaran 2 di halaman 35, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak. Masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Ayo, kita kemarin belajar apa? Kita kemarin belajar subtema 2, pembelajaran 1 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Ayo, apa isinya? Hidup rukun dengan teman bermain. Di sini contohnya Nina dan Deli sedang bermain ular tangga di lapangan. Mereka bermain dengan sangat gembira dan penuh kerukunan. Jadi, kita dalam bermain bersama teman itu harus saling menjaga, harus saling rukun, tidak boleh berantem, tidak boleh menjahili teman, apalagi nakal sama teman ya anak-anak. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada pembelajaran 2, kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Kita bernyanyi lagu wajib nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Ayo, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Indonesia
airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Buka bukunya anak-anak halaman 35. Kita lihat ya, kita halaman 35. Nah, pembelajaran 2. Ayo bermain peran. Perhatikan bukunya ya. Anak-anak di lingkungan rumah Nina sangat kompak. Mereka suka melakukan kegiatan bersama. Minggu ini mereka akan mengikuti pawai pakaian adat untuk memperingati Hari Anak. Ayo bacalah percakapan Nina dan Deli berikut. Pada percakapan berikut terdapat kalimat ajakan. Kalimat ajakan. Coba garis bawahi kalimat ajakan tersebut. Ya anak-anak, silakan dibaca dulu bukunya ya. Oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan bukunya pada halaman 35. Ayo bermain peran. Coba anak-anak amati dulu ya gambarnya dan teksnya. Kalian amati. Nah, sekarang ibu bacakan dulu ya percakapan antara Nina dan Deli ini. Lalu kita bisa mengetahui bahwa apa saja sih kalimat-kalimat ajakan yang ada pada teks ini. Oke, ibu bacakan ya. Nina, ayo kita bersiap-siap untuk pawai pakaian adat, Del, kata Deli. Ayo nih, kata ibu, aku akan memakai kain songket. Bagaimana denganmu? Nina, aku akan memakai kebaya. Apa itu kain songket, Del? Kata Deli. Songket adalah kain khas yang berasal dari Sumatera Selatan. Nina, wah, aku belum pernah melihatnya. Deli, mari ke rumahku nih, akan kuperlihatkan padamu. Terima kasih, Del, kata Nina. Nina dan Deli. Di sini kalimat ajakan yaitu kata ayo dan kata mari. Oke, tuliskan dulu ya. Nanti kita contohkan yang lainnya juga. Pembelajaran 2 ya. Nah, di buku ini, ayo kita bersiap-siap untuk pawai pakaian adat, Den.
mari. Mari ke rumahku Nin, itu merupakan kata ajakan. Sekarang ada yang bisa mencontohkan lagi apa itu kata ajakan, anak-anak? Baiklah, dicontohkan ya. Misalkan Malika dan Kansa. Malika bilang gini sama Kansa, ayo ke kantin bersamaku, Kansa. Gitu. Atau antara Aska dan Tristan misalkan, mari bermain bola bersamaku Tristan, atau mari ke rumahku Tristan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, anak-anak sudah paham ini tentang percakapan Nina dan Deli tentang kalimat ajakan, sudah paham? Baiklah, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Sore itu Nina dan teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain elang dan anak ayam. Nina berperan sebagai elang, Deli berperan sebagai induk ayam. Nina berlari mengejar anak ayam. Perhatikan gerakan Nina berlari ke berbagai arah. Ayo perhatikan bukunya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, perhatikan penjelasan ibu ya tentang permainan elang dan anak ayam. Di sini kalian akan dibariskan menjadi beberapa baris ke belakang seperti 5 orang misalnya. Nah, dan yang menjadi elang itu akan menangkap anak ayam. Anak ayam itu adalah yang berada di belakang induk ayam, seperti itu. Jika elang dapat menangkap anak ayam, maka anak ayam atau induk ayam dan anak-anaknya itu kalah. Jadi yang menang itu elang ya anak-anak. Itu kegiatan ini dilakukan dengan cara berlari-lari. Oke, kita lanjut. Nah, dalam permainan elang dan anak ayam ini kita harus rukun ya anak-anak. Walaupun kita berada di tempat bermain, walaupun kita sedang bergembira, kita tetap harus rukun, menjaga teman, nggak boleh saling dorong, nggak boleh saling bermusuhan sesama teman. Kita juga harus saling berbuat baik dan rukun sesama teman. Oke anak-anak, sekarang kita buka bukunya halaman 38 ya. Nah, di halaman 38, ayo membaca. Nina dan teman-teman bermain di rumah Lani. Nah, bacalah percakapan antara Nina dan Lani. Ibu bacakan ya anak-anak. Kalian mendengarkan dan simak penjelasan dari ini. Teman-teman, hari sudah sore. Ayo kita pulang. Iya, sebentar lagi waktu beribadah. Ayo teman-teman, kita rapikan dulu mainannya bersama-sama. Nah, walaupun sedang bermain, Nina tetap ingat kewajibannya dalam beribadah anak-anak. Sekarang coba kalian lihat ini di PowerPoint ibu. Silakan kalian lihat. Ini. Kalian lihat sendiri ya. Nah, walaupun sedang bermain, Nina tetap ingat kewajibannya dalam beribadah. Sikap Nina sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, terutama sila yang pertama. Apa anak-anak sila yang pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nina dan teman-temannya saling membantu merapikan mainan. Mereka telah mengamalkan sila Pancasila, terutama sila kedua. Apa sila kedua anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, silakan sekarang perhatikan PowerPoint ibu ini karena proyektor kita besar, jadi nggak bisa kita pakai dulu ya anak-anak. Sekarang perhatikan saja sini menyebutkan pengamalan sila kedua di tempat bermain. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain.
sila kedua Pancasila di tempat bermain, yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Nah, tadi kan sikap Nina dan teman-temannya tadi membereskan mainan setelah mereka bermain. Jadi kita harus saling membantu ketika teman lagi ada kesulitan. Kita saling membantu ketika mainannya berantakan, kita membantu bereskan ya anak-anak. Terus. Oke, ini sila pertama Pancasila. Nah, berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Jadi sebagai umat beragama kita harus patuh kepada Tuhan kita, harus nurut kepada Tuhan kita. Jadi kita harus rajin beribadah ya anak-anak, walaupun sedang bermain, walaupun sedang aktivitas di luar, kita juga harus tetap ingat beribadah. Pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Jadi jika teman kita ingin beribadah walaupun dia lagi main, jangan dilarang ya anak-anak, kita harus mempersilahkan teman kita untuk beribadah. Oke, Ibu contohkan ya. Misalkan hari Minggu kan sekolah kita libur. Jadi kalian mengajak teman-teman bermain, tapi di salah satu teman kalian ini ada yang berbeda keyakinannya dengan kalian. Misalkan dia beragama Kristen sedangkan kalian beragama Muslim atau Islam. Jadi dia kalau ingin pergi ke gereja hari Minggu untuk melakukan ibadah bersama keluarganya, bersama teman-temannya yang lain, itu kalian jangan melarang ya anak-anak, karena itu kan kesempatan dia untuk beribadah pada hari Minggu. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar tadi, sekarang kita berlatih ya. Ayo berlatih pada halaman 39 lihatnya. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Bacalah percakapan berikut, lalu garis bawahi kalimat ajakan dalam percakapan. Yang kedua, perhatikan gambar. Gambar A menunjukkan pengamalan sila ke, dan gambar B menunjukkan pengamalan sila ke berapa. Silakan anak-anak diisi dulu ya. Oke anak-anak, setelah kita belajar tadi, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Kita belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun di tempat bermain. Jadi kita itu harus rukun di tempat bermain bersama teman-teman. Kita harus rukun. Kita harus saling menghargai, saling membantu, dan saling menyayangi sesama teman. Tidak boleh jahat kepada teman, tidak boleh nakal kepada teman, tidak boleh berbuat yang jelek-jelek kepada teman. Nah, dalam kita bermain itu kan kita pertamanya mengajak teman dulu bermain. Jadi kalimat ajakan yang pertama tadi yang telah kita pelajari, yang pertama yaitu ayo, yang kedua mari. Gimana contoh ayo tadi? Ayo kita bermain ke rumahku. Nah, seperti itu. Ayo ke rumahku, atau ayo kita pergi ke kantin. Yang kedua ada mari. Mari kita main sepak bola bersama. Atau mari kita ke kebun binatang, seperti itu. Selanjutnya kita ada permainan elang dan anak ayam tadi kan. Nah, permainan elang dan anak ayam tadi kita harus berlari. Jadi sifat kita itu harus tangkas. Jadi dalam bermain elang dan anak ayam ini kita tidak boleh jahat juga. Kita harus berbuat baik. Kita harus menjaga kerukunan bersama teman. Gak boleh saling dorong, gak boleh saling ejek sama teman. Jadi kita harus tetap berbuat rukun dimanapun itu ya anak-anak. Kita juga ada pengamalan Pancasila. Nah, pengamalan Pancasila, sila pertama tadi apa anak-anak bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dalam bermain kita juga harus tetap menjaga sila Pancasila tersebut. Contohnya misal azan sedang berkumandang sementara kita masih main, kita harus patuh terhadap agama kita. Kita harus meninggalkan main kita dan bergegas pergi sholat ke masjid atau ke rumah ya. Nah, saling menghargai juga. Kita sesama teman harus saling menghargai. Jika kita berbeda keyakinan dengan teman ingin beribadah, jangan kita larang, tapi harus kita dukung gitu ya.
Contohnya Nina yang sedang bermain, mainannya berantakan, itu harus kita rapikan bersama-sama. Ya, anak-anak seperti itu. Sudah paham semua anak-anak yang telah Ibu jelaskan tadi? Ya, alhamdulillah ya kalau kalian sudah paham semua. Sekarang untuk tugas kalian minggu depan, nah di rumah kalian cari apa saja isi-isi Pancasila, tuliskan di buku, kemudian hafalkan ya anak-anak. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kita menyanyikan lagu daerah. Ayo yang ada yang mau memimpin, ada yang mau kan? Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah dari Lublinggau yaitu lagu Mampu Dusun. Ayo ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Oi kawan-kawan, berpikirlah kita, adat bose-bose, bose-lah bae. Oi kawan-kawan, berpikirlah kita, adat bose-bose, bose-lah bae. Nak nurut dunia lagi le, laju makan sumpah wang tue. Nak nurut dunia lagi le, laju makan sumpah wang tue. Mudar mandir kilo bulu, buke ulat hujan kene panas. Budi base haram kalau tahu, asal hatimu de terasa puas. Budi base haram kalau tahu, asal hatimu de terasa puas. Oi kawan-kawan, berpikirlah kita, ambillah sikap sebelum terlambat, daripada kita landak karuan. Baiklah kita hame-hame bangun dusun. Oke, terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kita selamat di perjalanan hingga sampai ke rumah kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr wa tawas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.